jurusan apa sih yang bisa menjadi seorang technical writer? Teman-teman yang di dunia IT tentu memiliki fundamental yang lebih bagus karena emang selama kuliah itu belajar tentang dunia IT. Selamat siang teman-teman semuanya, selamat datang di Refactory Fundamental. Saya Fajar Di Pamungkas sebagai stack front-end developer, tetapi sekarang lagi diassign sebagai technical writer. Jadi di hari ini saya akan membahas tentang serba-serbi technical writer. Oke teman-teman, apa sih itu technical writer? Jadi seorang technical writer itu adalah seseorang yang mampu untuk mendeskripsikan sebuah rumit atau sebuah program yang rumit ke dalam sebuah tulisan, dan di sini tulisannya itu bisa dimengerti baik secara orang-orang yang di dunia IT maupun orang-orang yang awam tentang dunia IT. Nah, apa sih yang dibutuhkan nih dari seorang technical writer? Nah, di sini yang dibutuhkan adalah mereka yang mau belajar tentang dunia IT dan juga mereka bisa nih menuliskan hal-hal rumit dari sebuah bahasa pemrograman menjadi sebuah tulisan. Nah, perusahaan apa aja nih yang butuh technical writer? Nah, dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat sekarang ini, sebuah perusahaan butuh seorang technical writer untuk menuliskan produk dari mereka. Nah, dengan perkembangan teknologi tentu dokumentasi dari sebuah produk ini diperlukan karena emang pastikan seorang customer ini butuh bagaimana cara menjalankan sebuah program. Nah, dari sebuah dokumentasi ini, para customer ini dapat menjalankan program dengan baik. Nah, seiring bertambahan kebutuhan user juga, tentu program-program ini akan terus diperbarui. Nah, technical writer ini juga bertugas untuk memperbarui sebuah dokumentasi dari perubahan-perubahan yang terjadi di program yang dihasilkan dari setiap perusahaan. Nah, jurusan apa sih yang bisa menjadi seorang technical writer? Teman-teman yang di dunia IT tentu memiliki fundamental yang lebih bagus karena emang selama kuliah itu belajar tentang dunia IT. Tapi dengan perkembangan teknologi tentu siapapun mampu untuk belajar. Apalagi dengan adanya internet, adanya YouTube, teman-teman bisa nih mencari materi-materi technical writer ini di kanal-kanal internet. Jadi siapapun berpeluang untuk menjadi seorang technical writer. Kemudian, tanggung jawab dari seorang technical writer itu apa aja? Yang pertama adalah mempelajari contoh produk. Tentu setiap perusahaan mempunyai produk di bidang IT. Nah, di sini tugas technical writer adalah mencoba nih aplikasi-aplikasi yang udah dihasilkan ini, kemudian nantinya bakal dibuat sebuah dokumentasi dalam bentuk tulisan. Ini juga berhubungan dengan tanggung jawab yang kedua. Yang kedua adalah menuliskan dokumen pendukung dari produk tersebut. Misalnya apa? Yang pertama, namanya adalah user manual. Nah, di user manual ini teman-teman dari technical writer ini akan menuliskan dari mulai bagaimana mereka menginstalnya, bagaimana produk ini dijalankan, bagaimana fitur-fiturnya sampai selesai. Ini akan didokumentasikan dalam sebuah dokumen namanya user manual. Kemudian ada juga nih namanya functional specification document, di mana dokumen ini tuh bercerita bagaimana menu-menu yang ada di program tersebut itu fungsinya untuk apa. Jadi technical writer ini juga menuliskan tuh di sana di dokumen functional specification dari mulai diagramnya, diagram activity, diagram sequence, class diagram, dan juga masih banyak diagram yang lain yang emang dituliskan di dokumen functional specification. Selanjutnya ada juga namanya dokumen design specification. Di dokumen DS ini akan ada gambar-gambar dari setiap menu-menunya gitu. Harapannya adalah orang yang memang mau menggunakan ini dapat melihat di sana itu desainnya seperti apa, alurnya, fungsinya seperti apa di dokumen tersebut. Kemudian selanjutnya tentu seorang technical writer ini harus mampu untuk bekerja sama dengan tim-tim teknis. Tim-tim teknis ini apa aja? Yang pertama front end, back end maupun dari DevOps gitu. Nah, di sana kita setiap harinya akan berkoordinasi dari mulai rapat, terus nanti ketika menulis program itu gimana, terus bagaimana database-nya di sana. Tentu setiap harinya seorang TW ini akan berkoordinasi dengan para tim teknis. Kemudian
seorang technical writer ini juga bertanggung jawab untuk menggunakan foto, gambar maupun diagram. Nah, di sini juga penting ya, karena tidak hanya tulisan, tapi akan lebih mudah nih ketika seorang technical writer ini mampu untuk membuat sebuah dokumentasi yang emang tervisualisasi nih dalam bentuk gambar maupun bentuk diagram. Kemudian seorang TW juga bertugas untuk mengumpulkan feedback dari konsumen maupun dari tim engineer, di mana feedback ini kan sangat penting ya dalam setiap tulisan gitu. Ketika emang ini bisa dibuat tulisannya lebih efisien, lebih mudah dimengerti oleh siapapun yang membaca itu, tentu harapannya adalah dokumentasi ini bisa dibaca oleh siapapun nantinya, dan akan lebih memudahkan ketika seseorang yang baru masuk ke dalam sebuah tim ini dapat mengerti bagaimana alur fungsi dari aplikasi, bagaimana website ini berjalan. Nah, itu akan memudahkan di tim teknisnya. Kemudian seiring berkembangnya program yang dilakukan dari mulai sprint 1, sprint 2 dan berikutnya, tentu terjadi perubahan maupun revisi di sana. Nah, TW ini juga berfungsi untuk mendokumentasikan dari revisi tersebut. Nah, ada banyak nih tools yang bisa dipakai oleh TW. Misalnya nih, dari dokumentasi, tentu seorang TW ini butuh tools, misalnya dokumen Word, Excel maupun PPT. Kemudian dalam hal dia screenshot sebuah gambar, tentu butuh program screenshot nih, misalnya nih spinning tools maupun Lakeshoot. Kemudian ketika menulis dalam bahasa ya, ada bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, tentu ketika menulis sebuah bahasa Inggris kita butuh nih untuk mengecek apakah yang kita tulis ini udah benar apa enggak. Nah, di sana bisa pakai Grammarly. Kemudian dari online documentation, agar siapapun mudah diakses dimanapun, tentu kita butuh nih namanya, misalnya nih salah satunya Google Dokumen. Kemudian untuk manajemen data, kita juga perlu misalnya Google Drive nih untuk menyimpan data-data penting yang telah ditulis oleh seorang technical writer. Nah, dari semua yang sudah dijelaskan, tentu technical writer ini sangat penting ya dalam setiap perusahaan-perusahaan, khususnya di bidang IT. Jadi siapapun yang mau jadi TW tetap semangat dan pasti bisa. Oke, sekian pembahasan dari saya, semoga bermanfaat. See you on the next episode.